Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kita kembali pada pelajaran Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita akan memasuki bab baru insyaallah, yaitu bab, kata penulis, man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab tentang orang yang mengingkari syai'an, satu atau sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat, yakni nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bab ini menjelaskan tentang hukum dan ancaman. Hukum sekaligus ancaman bagi orang yang mengingkari sebagian saja dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun hukumnya bisa menjadi kekufuran, ya, dan terkadang tidak menjadi kekufuran. Nanti insyaallah akan kita pelajari terkait dengan perinciannya. Nah, intinya adalah keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid. Apa kaitannya dengan Tauhid? Setidaknya ada dua sisi keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid. Sisi yang pertama adalah karena di antara barahinut tauhid, bukti-bukti yang memperkuat atau menunjukkan, ya, kebenaran tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yakni keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Di antara bukti-bukti logis tentang hal itu adalah al-asma wa sifat lillahi subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah mengandung sifat-sifat, ya, mengandung makna sifat, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah husna, maha sempurna. Dan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala konsekuensinya adalah hanya Dia yang berhak diibadahi. Adapun segala sesuatu selainnya maka memiliki sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan, sehingga tidak layak dan tidak berhak untuk disembah serta diibadahi. Ini keterkaitan yang pertama, ya. Kemudian keterkaitan atau sisi yang kedua, ya, sisi keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid yang kedua adalah karena, ya, orang yang mengingkari atau pengingkaran terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah valid, telah ditunjukkan di dalam dalil Al-Quran dan hadis bahwa itu adalah nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya adalah kekufuran munafin li asli tauhid, yang mencabut tauhid dari pangkalnya, dari akarnya, sehingga seorang menjadi kafir, ya, kufran akbar mukhrijan minal millah, dengan kekufuran yang besar yang mengeluarkannya dari agama Islam. Sehingga perlu dipelajari bab ini di dalam kitab Tauhid karena ada dua sisi keterkaitan tadi. Yang pertama adalah karena, ya, di antara bukti-bukti logis kebenaran tauhid ibadah adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Sisi yang kedua adalah karena juhud atau jahad atau inkar, pengingkaran terhadap, ya, nama dan sifat Allah yang telah ditegaskan di dalam Al-Quran dan hadis merupakan kekufuran yang bertentangan dengan tauhid, mencabut tauhid dan iman dari akarnya. Penulis rahimahullah di sini menyebutkan menjahada, barang siapa mengingkari syai'an, ya, syai'an ini menunjukkan arti sebagian, satu atau beberapa, walaupun tidak keseluruhan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu diingkari olehnya. Minal asma'i wa sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat, yakni milik Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa hukum mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditegaskan di dalam dalil, ya, Al-Quran dan hadis yang sahih? Apa hukumnya? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya menjelaskan bahwa al-jahad, al-inkar, ya, mengingkari nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua macam, naw'an. Macam yang pertama adalah inkar takdzib, pengingkaran yang bersifat takdzib, mendustakan, ya, mendustakan ayat atau hadis yang sahih, mendustakan dalil, mendustakan, ya, berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memiliki nama ini atau memiliki sifat ini. Ya, sudah diberitakan, dikabarkan olehnya, kemudian, ya, dia meyakini bohong, tidak percaya. Ya. Maka macam pengingkaran yang pertama ini, inkar takdzib yang bersifat pendustaan, merupakan kekafiran. Ini hukumnya kufrun akbar. Ya, kufur akbar. Sehingga jika ada seseorang yang mengingkari satu nama dari nama-nama Allah atau satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah valid, tetap dan ditegaskan di dalam Alkitab was sunnah, ya, seperti apa? Sifat al-yad, Allah memiliki tangan. Seperti apa lagi? Sifat istiwa, Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa. Demikian juga sifat ain, Allah memiliki mata. Dan seterusnya. Jika ada seorang yang mengingkari dan mengatakan Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak beristiwa di atas arsy-Nya, ya, Allah tidak memiliki ain, mata, ya, maka orang semacam ini kafirun bi ijma'il muslimin. Dia kafir dengan kesepakatan kaum muslimin karena dia telah mendustakan berita yang Allah sampaikan dan berita yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan kekafiran yang mengeluarkannya dari millatul Islam, agama Islam, na'udzubillahi min dzalik. Karena itu nyata-nyata, ya, penentangan, menentang, ya, mendustakan, ya, menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam khabarnya. Adapun macam yang kedua, ya, dari dua macam juhud, pengingkaran terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, macam yang kedua adalah inkaru ta'wil, ya, pengingkaran terhadap nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah tetap di dalam dalil, namun bersifat atau berupa ta'wil. Ta'wil yakni menafsirkan, ya, ta'wil yakni menafsirkan dengan makna, ya, lain yang berbeda dengan makna aslinya, Nah, sehingga dia tidak tegas mengingkarinya, ya. Disebutkan misalkan dalam ayat Allah memiliki sifat ini, kemudian dia mengatakan tidak, ya. Atau dalam hadis Allah memiliki sifat ini, dia mengatakan tidak. Itu inkar takdzib, pendustaan. Tapi kalau inkar ta'wil, ya, dia tidak dengan tegas mengingkari sebenarnya, ya. Namun dia menafsirkan. Misalkan disebutkan dalam ayat Allah memiliki sifat ini, kemudian iya, tapi maknanya begini-begini. Ya, Allah memiliki ini seperti yang diterangkan di dalam ayat, tetapi maknanya, maksudnya adalah Allah memiliki sifat begini-begini. Nah, atau disebutkan dalam hadis, ya, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Ya, dia tidak dengan terang-terangan, dengan tegas mengingkari, ya, sifat tersebut, tapi dia mentakwilnya. Ya, hadis ini benar, hadis ini sahih, hanya saja maksudnya adalah begini-begini. Ini takwil, menafsir-nafsir. Nah, jadi menafsirkan dengan makna lain yang berbeda dengan makna aslinya yang nampak. Makna aslinya yang nampak. Nah, apa hukumnya? Apa hukum inkar dengan macam yang kedua ini, yaitu inkar takwil? Ya. Hukumnya, ya, maka terbagi menjadi dua macam. Ya.
menjadi dua macam. Inkar takwil yang pertama adalah inkar takwil yang ada sisi kebenarannya ya ditinjau dari segi ilmu bahasa Arab. Jadi ada sisi kebenaran ya jika ditinjau ke dalam bahasa Arab. Ya. Ya, sebagai contoh kata al-yad. Ya, Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam ya dalil bahwa dia memiliki yad. Ya, yad ya mana aslinya yang nampak, mana zahirnya adalah apa? Ya, tangan. Adalah tangan. Namun orang ini mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala memiliki yad, tapi yad maknanya adalah ya bukan tangan. Maknanya adalah ni'mah. Allah memiliki ya atau Allah memberikan berbagai nikmat kepada hamba-hambanya. Allah memberikan nikmat-nikmat kepada hamba-hambanya. Nah, ini ada sisi kebenaran dari sisi bahasa Arab karena yad dalam bahasa Arab juga bisa diartikan dengan ni'mah. Bisa diartikan dengan ni'mah. Nah, apa hukumnya jika inkar takwil ya masuk ke dalam macam yang pertama ini yang memiliki musawwil, sisi pembenar di dalam bahasa Arab? Ya. Kita katakan sisi pembenar bukan berarti ini takwil yang benar diperbolehkan, ya tidak. Ya tetap kita harus membawanya kepada makna aslinya yang nampak. Ya. Kepada makna aslinya yang nampak. Sebagai contoh tadi, lihat walaupun dari segi bahasa Arab bisa diartikan nikmat. Ya, namun ya, makna zahirnya, makna aslinya yang nampak ya tetap tangan. Itu makna yang lebih kuat, yang lebih nampak. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki bahwa yad di sini maknanya bukan tangan tapi makna lain yang berbeda dengan makna aslinya bukan tangan, ya tentu Allah Subhanahu wa taala akan dengan tegas, dengan jelas menyebutkan lafaz, menyebutkan kata yang lebih mudah kita pahami. Ya. Sebab makna yang mudah dipahami dari kata yad adalah tangan. Ya. Itu makna aslinya yang nampak, yang zahir. Nah, inkar takwil macam yang kedua ini yang ada sisi kebenarannya dari segi bahasa Arab, ya, ini la yujibul kufur. Nah, tidak berkonsekuensi kufurnya atau kafirnya ya orang yang melakukannya, yang meyakininya. Jadi ini bukan kufur akbar. Inkar takwil yang memiliki sisi pembenar di dalam bahasa Arab, ini bukan kufur akbar. Inkar takwil macam yang kedua adalah ya yang tidak memiliki pembenar, tidak ada sisi kebenarannya dalam bahasa Arab. Ini benar-benar takwil dari akal pikirnya sendiri. Dia ada-adakan sendiri, oh ini maknanya begini-begini. Ya Allah memiliki sifat ini seperti ya Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat misalkan ya Allah memiliki sifat ini tapi maknanya begini-begini. Ya kita tanya, apakah ini didukung oleh bahasa Arab? Apakah dalam bahasa Arab kata ini pernah ya bisa dimaknakan dengan makna yang kamu katakan itu? Ya, nyata tidak bisa. Dirujuk ke kamus-kamus, ke para ahli bahasa Arab, nyata tidak bisa. Maka ini inkar takwil macam yang kedua dan hukumnya adalah kufur. Ya. Inkar takwil macam yang kedua ya yang tidak didukung dengan bahasa Arab ya hukumnya adalah kufur. Karena hakikatnya adalah takdzib, pendustaan. Hakikatnya adalah takdzib, mendustakan ya berita dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kembalinya kepada macam inkar yang pertama yaitu inkar takdzib. Nah, sehingga kita ulangi lagi. Nah, inkar, mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Macam yang pertama adalah inkar takdzib, pendustaan, yakni dengan serta-merta, dengan tegas ya mengatakan tidak. Ya, Allah tidak memiliki sifat itu. Bagaimana dengan ayat ini? Tidak, itu tidak benar. Nah, ini namanya takdzib. Ya. Itu namanya takdzib. Ya, dan ini hukumnya adalah kufur akbar. Adapun
Macam yang kedua adalah inkar ta'wil, ya, tidak dengan tegas mendustakan dan mengingkari, namun mentakwil, yakni menafsirkannya dengan makna lain yang berbeda dengan makna aslinya, yang mudah terfahami, yang paling nampak. Nah, ini inkar ta'wil juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah inkar ta'wil yang didukung oleh bahasa Arab, maka ini bukan kufur akbar, ini haram tapi bukan kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Macam yang kedua adalah inkar ta'wil, ya, yang tidak didukung, ya, oleh bahasa Arab. Macam yang pertama tadi yang didukung, ya, ini ada sisi kebenaran dalam bahasa Arab, itu bukan kufur akbar. Macam yang kedua adalah inkar ta'wil yang ada sisi kebenarannya dalam bahasa Arab, dan itu hukumnya adalah kufur, hakikatnya adalah takdzib, pendustaan. Nah, man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Ya, bab tentang orang yang mengingkari, ya, sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat, yakni nama-nama dan sifat-sifat milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumnya apa tadi? Ya, kufur akbar, kecuali jika itu adalah inkar ta'wil yang ada sebenarnya di dalam bahasa Arab seperti tadi yang kita pelajari. Nah, kemudian ya, perlu kita pahami bersama bahwa terkait dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip, ya, akan kita pelajari secara singkat, dan insyaallah akan kita pelajari di, ya, pembahasan kitab yang lain yang khusus membahas tentang al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun secara global, ya, iman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, asmaullah, ya, ini memiliki beberapa kaidah. Di antara kaidah-kaidah terkait dengan iman kepada asmaullah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah, ya, kaidah yang pertama, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu di samping itu adalah nama, juga itu merupakan sifat, ya. Jadi nama Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala di samping itu nama, ya, untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian pula itu merupakan sifat, yakni mengandung makna sifat, ya. Ini berbeda dengan makhluk, ya. Makhluk manusia misalkan, jika memiliki nama, maka nama itu tidak mesti menjadi sifatnya, ya. Terkadang seseorang memiliki nama Salih, tapi ternyata, ya, dia tidak memiliki sifat soleh, ya. Terkadang seseorang itu memiliki sifat, ya, Ali tinggi, entah fisiknya atau mungkin tinggi budi pekertinya, ya, budi pekerti yang luhur, ya. Dia memiliki nama Ali, tapi ternyata dia tidak memiliki sifat ketinggian fisik atau ketinggian budi pekerti, ya. Demikian juga mungkin ada orang yang memiliki nama Qawi, artinya kuat, Qawi, ya, itu namanya, ya, sekedar untuk menunjukkan orangnya mana, ya, menunjukkan orangnya, tapi tidak mengandung makna sifat, ya, ini orang ini tidak memiliki sifat kuat ternyata. Nah, ini kaidah yang pertama, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala di samping itu adalah nama, baginya juga merupakan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahman itu adalah nama Allah sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memiliki rahmat, ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Aziz, ya. Al-Aziz adalah nama yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Aziz itu merupakan sifat bagi Allah. Allah Maha perkasa, Allah Maha kuat, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Qawi. Al-Qawi itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala sekaligus sifatnya, itu kuat,
Allah Subhanahu wa taala memang maha kuat, dan seterusnya. Kemudian kaidah yang kedua terkait dengan iman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu laisat mahsuratan bi'adadin muayyan, tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Nama Allah ada berapa jumlahnya? Tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Loh, bagaimana dengan hadis itu? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Jawabannya itu bukan pembatasan. Itu bukan pembatasan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala hanya 99. Tapi maksud hadis itu adalah bahwa di antara nama-nama Allah ada 99 nama yang jika diketahui, dihitung, dihafalkan, dipahami maknanya, maka akan ada keutamaan tertentu, dakhalul jannah. Maka orang yang melakukannya akan masuk ke dalam jannah. Maksudnya adalah di antara nama-nama Allah yang tak terhingga itu, ada 99 nama yang jika dihitung, diketahui, dihafalkan dan dipahami maknanya, serta beramal sesuai dengan konsekuensi makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia akan mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan di dalam hadis. Nah, adapun dalil yang menunjukkan bahwa sebenarnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak tak terhingga, di antara dalilnya adalah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca atau mengajarkan zikir atau doa yang sangat agung, yang agak panjang. Di antaranya yang beliau katakan adalah as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama milikmu yang engkau namai dirimu dengannya, atau engkau turunkan nama itu di dalam kitab sucimu, atau nama itu engkau ajarkan kepada seorang makhlukmu, atau nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada padamu ini. Abista'tharta bi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Allah simpan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Menunjukkan bahwa nama-nama yang disebutkan, nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis itu hanya sebagian kecilnya. Itu hanya sebagian, karena di sana masih ada yang Allah simpan, tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah yang berikutnya dari kaidah-kaidah terkait dengan iman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaidah yang berikutnya adalah bahwa nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu sisi mutaradifah. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu sisi mutaradifah, dari sisi yang lain mutabayinah. Dari satu sisi mutaradifah. Apa makna mutaradifah? Yakni sinonim. Apa makna sinonim? Kita ketahui sinonim yaitu dua kata yang memiliki makna yang sama. Itu berarti kata yang bersinonim. Demikian juga nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu sisi bersinonim. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sama-sama menunjukkan Allah. Nama Ar-Rahman menunjukkan Allah. Nama bagi Allah. Nama Ar-Rahim juga menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz juga itu adalah Allah. Al-Qawi itu juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Muhyi, Al-Mumit juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari satu sisi. Tapi sisi yang lain mutabayyinah. Mutabayyinah itu lafaz-lafaz yang memiliki makna berbeda-beda. Nah, nama-nama Allah dari satu sisi bersinonim karena sama-sama menunjukkan zatullah, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi yang lain mutabayyinah karena memiliki makna sifat yang berbeda-beda. Makna sifat yang terkandung dalam nama Al-Aziz berbeda dengan makna sifat yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman, makna sifat yang terkandung di dalam
nama Al-Qawi, ya Al-Qawiyyu, ya berbeda dengan makna sifat yang terkandung ya di dalam nama ya misalkan Al-Alim, ya kan, berbeda. Sehingga dari sisi ini berbeda-beda. Ya, bukan sinonim. Dari satu sisi tergolong sinonim, bersinonim, dari sisi yang lain tidak tergolong bersinonim karena memiliki kandungan makna sifat yang berbeda-beda. Nah, kemudian as-sifat. Beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi beberapa kaidah terkait dengan iman kepada nama-nama Allah. Yang kedua yaitu beberapa kaidah terkait dengan iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kaidah. Ya, di antara yang pertama adalah ya. Nah, bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya pembahasannya lebih luas daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sifat awsa' minal asma. Ya, bab tentang sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah ya karena setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung makna sifat baginya. Sehingga membahas tentang nama-nama Allah itu juga akan masuk ke dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun tidak sebaliknya. Tidak semua sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya bisa diambil darinya nama bagi Allah. Ya. Jadi sifat-sifat Allah tidak semuanya diambil darinya nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama-nama Allah seluruhnya pasti mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sebagai contoh sifat al-kalam, berbicara. Ini sifat. Apakah bisa diambil darinya sebuah nama bagi Allah? Misalkan mutakallim itu nama bagi Allah? Ya, jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah. Sifat iradah. Apakah bisa diambil darinya nama bagi Allah? Muridun. Ya, iradah ini kan masdarnya. Kemudian murid itu isim fa'ilnya. Ini namanya. Apakah bisa diambil dari kata iradah nama murid, bahwa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah murid? Ya, jawabannya tidak. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, terus bagaimana ketentuannya? Ya, ini perlu pembahasan yang lebih lanjut. Intinya adalah ya, pembahasan tentang sifat-sifat Allah ini lebih luas. Setiap nama bagi Allah itu juga sifat baginya, tapi tidak semua sifat-sifat Allah itu merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaidah yang berikutnya yang juga berkaitan dengan iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ya semua sifat yang Allah tetapkan ya di dalam Al-Qur'an untuk dirinya, dan semua sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, dalam sabda beliau, nah, maka itu haqiqah. Ya, makna sifat tersebut adalah hakiki, ya, adalah hakiki, nyata-nyata, ya, hak, benar, ya, tidak perlu kita yakini itu hakiki. Nah, dan tidak boleh terjatuh dalam dua hal terkait dengan ini. Ya, sekali lagi, kaidah ini adalah ya bahwa semua nama Allah bahwa semua sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an atau hadis yang sahih itu benar adanya, hakiki. Ya, hakiki. Nah, sesuai dengan makna aslinya. Ya, tanpa perlu ditahrif, diubah-ubah maknanya begini dan begitu. Ya. Apalagi di ta'til, diingkari seperti tadi. Diingkari. Ya, tidak boleh.
tidak boleh diingkari, ya. Juga tidak boleh ditahrif dengan makna lain. Nah, namun perlu diperhatikan dua hal terkait dengan ini, ya, yaitu tidak boleh dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kita terjatuh dalam dua hal. Yang pertama adalah tamtsil. Yang kedua adalah takyif. Apa itu tamtsil? Tamtsil yaitu meyakini bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala ini sama persis, ya, semisal ini sama persis dengan sifat makhluk. Itu tamtsil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada satupun yang semisal dengannya, yang sama persis dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala misalkan memiliki sifat al-yad. Yad kita artikan dengan tangan dalam bahasa kita. Maka kita yakini bahwa Allah memiliki sifat yad dan maknanya adalah tangan. Hanya saja kita tidak boleh, ya, melampaui batasan sampai meyakini bahwa tangan Allah sama persis dengan tangan makhluk, tangan manusia, ya, atau tangan hewan atau tangan yang lain. Tidak boleh. Karena Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah memang memiliki sifat-sifat, namun Allah juga mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada satupun yang semisal, yang serupa sama persis dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus tangannya bagaimana? Allahu a'lam. Yang penting kita mengetahui makna yad. Yad itu adalah tangan dalam bahasa kita. Hanya saja bagaimananya tangan Allah, ya, itu tidak kita ketahui. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian hal yang kedua adalah takyif. Ya. Hal yang kedua adalah apa? Takyif. Jangan sampai juga terjatuh dalam takyif. Tidak boleh terjatuh dalam tamtsil dan tidak boleh juga terjatuh dalam takyif. Takyif yaitu membagaimanakan. Yani membagaimanakan, meyakini takyif yaitu membagaimanakan, yakni meyakini bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu begini dan begini. Apa bedanya dengan tamtsil? Tamtsil itu berarti menyamakan dengan makhluk tertentu. Tapi kalau takyif mungkin enggak sama, tidak dibayangkan sama dengan sifat makhluk tertentu. Tidak dibayangkan sama dengan makhluk tertentu, ya. Hanya saja dibayangkan begini, ya. Dibayangkan, ya, apalagi sampai diucapkan dengan lisan begini, apalagi, ya, juga sampai dipraktekkan dengan tangan begini, sifat Allah Subhanahu wa taala diimajinasikan, ya, itu namanya takyif, ya, itu namanya takyif. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk al-qaul 'ala Allah bila ilm, ya, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Nah, sehingga tidak boleh terjatuh dalam tamtsil dan tidak boleh terjatuh dalam takyif di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas dalam dalilnya di dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Nah, mungkin ini beberapa kaidah yang bisa kita pelajari sementara ini terkait dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih sangat perlu mempelajarinya secara khusus, ya, di dalam kitab-kitab yang mengkhususkan pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena kata para ulama, al-iman bil asma'i was sifat, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu yuqawwil yaqina billah, akan memperkuat keyakinan kita kepada Allah, akan memperkuat
keyakinan kita kepada Allah. Nah, dan sudah kita pelajari tadi korelasi hubungan erat antara iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Dengan tauhid. Semakin besar, semakin kuat dan rinci ya, iman seorang hamba kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan semakin kuat tauhidnya, akan semakin berkualitas. Ya. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ayat dari surat Ar-Ra'd. Beliau rahimahullah mengatakan wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa hum yakfuruna birrahman, al-ayah. Wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka ya mengkufuri Ar-Rahman. Dan mereka mengkufuri Ar-Rahman. Al-ayah sampai akhir ayat. Kelengkapan ayat ini, kelanjutannya adalah qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah, dia Ar-Rahman itu adalah Rabbku yang menciptakanku dan yang aku ibadahi. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali dia, Ar-Rahman. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Ya, wa ilaihi matab, dan kepadanya lah aku kembali atau aku bertaubat. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, penulis rahimahullah menyebutkan ayat ini, ya, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30, untuk membuktikan bahwa mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya adalah kekufuran. Ya. Kecuali di satu keadaan yang tadi sudah kita pelajari. Kapan itu? Jika pengingkarannya itu berupa takwil, dan dengan syarat takwilnya itu ya ada sisi kebenarannya di dalam bahasa Arab. Ya, jika pengingkarannya itu adalah pengingkaran yang bukan takwil, dengan tegas menentang, mendustakan, maka itu takdzib dan hukumnya kufur akbar. Demikian pula walaupun pengingkarannya itu berupa takwil, menafsir-nafsirkan, tetapi tidak didukung dengan atau tidak didukung oleh bahasa Arab, maka ini juga kufur akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, wahum, Allah Ta'ala berfirman wahum, dan mereka. Siapa itu? Kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Ya. Yakfuruna birrahman, mereka mengkafiri, mengkufuri. Apa maknanya? Ini mengingkari. Yakfurun yani yajhadun, yunkirun, menentang, mengingkari Ar-Rahman. Nah, apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman ini? Apakah yang dimaksud adalah zat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengingkari adanya Allah? Atau yang dimaksud adalah mereka mengingkari Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah itu ada, Allah itu Maha Pencipta dan Pengatur, Maha Pengatur. Hanya saja Allah tidak memiliki nama Ar-Rahman menurut mereka. Jawabannya yang kedua. Yang dimaksud dengan yakfuruna birrahman adalah mereka mengingkari bahwa Allah memiliki nama Ar-Rahman. Ya. Dalam keadaan mereka masih meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Pencipta dan Pengatur alam semesta. Nah, kenapa? Mungkin ada yang mengira bahwa yakfuruna birrahman ini orang-orang kafir Quraisy memang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jawabannya tidak. Telah diterangkan di dalam dalil-dalil yang lain bahwa orang-orang musyrik Quraisy dan musyrikin Arab secara umum mereka masih meyakini ya rububiyah Allah. Allah itu ada, bahkan Allah itu mencipta, ya, mengatur alam semesta, memberi rezeki dan seterusnya. Ya. Nah, seperti yang disebutkan dalam ya ayat-ayat dan dalil yang lain, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah.
Ya, menunjukkan bahwa mereka masih meyakini bahwa Allah itu ada. Ya. Nah, namun permasalahannya adalah mereka mengingkari bahwa Allah memiliki apa? Nama lain yaitu Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itu bukan nama Allah, itu yang mereka ingkari. Adapun wujud Allah masih mereka yakini. Nah, oleh sebab itu ya disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah, ya, ketika Nabi SAW ya hendak menulis surat perjanjian, ya, nota perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy di dalam peristiwa apa? Sulh Al-Hudaybiyah, perjanjian damai Al-Hudaybiyah. Nabi SAW berkata kepada juru tulisnya, "Uktub, tulislah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim." Ya, maka delegasi atau perwakilan ya orang kafir Quraisy yaitu Suhail bin Amr ya mengatakan, ya, Ammar Rahman, adapun Ar-Rahman fawallahi ma adri mahi, demi Allah aku tidak tahu apa itu. Ya, yani tidak meyakini bahwa Allah memiliki nama Ar-Rahman. Dia mengingkari Allah memiliki nama Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahman, demi Allah aku tidak tahu apa itu. Walakin uktub bismika Allahumma, namun cukup tulislah dengan namamu ya Allah. Gitu. Jadi masih meyakini adanya Allah. Yang diingkari adalah nama Ar-Rahman. Ini ya bukti yang menunjukkan hal itu mereka atau yang mereka ingkari adalah nama Ar-Rahman. Sehingga makna wahum, orang-orang kafir Quraisy itu yakfuruna bir-Rahman, mereka mengingkari Ar-Rahman, yakni nama Ar-Rahman bagi Allah. Nah, nama Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, qul huwa rabbi, qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membantah mereka. Ya. Qul huwa rabbi, katakanlah itu Ar-Rahman itu adalah Rabbku. Ar-Rahman itu adalah Rabbku. Itu Allah Azza wa Jalla. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah ya aku bertawakal. Aku serahkan segala urusanku hanya kepadanya. Aku hanya bersandar kepadanya. Wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya pula ya matab, ini aku kembali ya, atau maknanya adalah aku bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya kepadanya aku kembali atau aku bertaubat. Nah, keterkaitan ayat ini dengan bab sangat jelas tadi. Ya, diambil dari mana? Wahum yakfuruna birrahman. Ya, keterkaitannya adalah ya, ayat ini terkhusus kalimat wahum yakfuruna birrahman ya, menunjukkan bahwa mengingkari ya sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya ya, hukumnya adalah kufrun, kekufuran. Karena Allah mengatakan bagaimana? Yakfurun ya. Jadi mengingkari, bentuk pengingkaran terhadap nama Allah Subhanahu wa taala Allah sebut dengan yakfurun, mengkufuri. Berarti mengingkari itu merupakan apa? Mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala merupakan kekufuran. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini. Di antaranya yang pertama adalah bahwa mengingkari ya satu atau sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kufrun, kekufuran. Ya, seperti tadi. Kemudian faedah yang kedua ya, terfahami wajibnya beriman, mengimani ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun dari mana kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya, dari sumbernya yang benar, yaitu wahyu. Wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan kemana? Atau ke siapa? yakni kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sehingga tidak boleh kita menetapkan sembarang nama atau sembarang sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk perkara ghaib. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kau mengikuti
ya apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya. Nah, dan itu termasuk qaul 'ala Allah bila ilm, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, ya ketika menetapkan ya suatu nama bagi Allah atau suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dalil dari wahyu, yaitu Alkitab, Sunnah, Al-Quran dan hadis yang sahih. Tidak ada sumber lain, entah itu mimpi atau wangsit atau sumber-sumber lain, tidak ada. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan satu jalur, yaitu wahyu yang dia turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga ketika sudah tetap dan valid di dalam dalil, harus diimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian faedah yang ketiga adalah ini diambil dari ya alaihi tawakkaltu, wajibnya bertawakal ya dan bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Wajibnya bertawakal dan bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah wajib. Ya. Dan bertaubat kepadanya juga hukumnya wajib. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Nah. Kemudian faedah yang keempat, wujubu ikhlasil ibadah lillah. Kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mengikhlaskan ibadah untuk Allah saja. Jangan sampai ada niat-niat untuk selain Allah. Ini untuk sembahan-sembahan selain Allah, pujaan-pujaan selainnya, atau dengan niat yang tidak tulus lillahi taala, seperti niat riya, ya niat sum'ah dan semisalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Tauhid. Ya, semoga bermanfaat untuk kita. Ya, Allah taala a'lam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.